Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Syarani, MPM 18751041, kelas Agri Bisnis 4B. Di sini saya akan menjelaskan dampak COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan sejumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Jenis-jenis UMKM, yang pertama kuliner, yang kedua fashion, yang ketiga otomotif, dan yang terakhir agribisnis. Jumlah UMKM di Indonesia. Pada 10 tahun terakhir, perkembangan UMKM di Indonesia mencapai 99,9% dari total unit usaha di Indonesia. Jumlah UMKM yang tersebar di Indonesia sebanyak 62,9 juta unit, meliputi perdagangan, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, pengolahan, bangunan, komunikasi, hotel, restoran, dan jasa-jasa. Dampak COVID-19 terhadap UMKM. Yang pertama, penurunan aktivitas jual beli. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 96% pelaku UKM mengaku sudah mengalami dampak negatif COVID-19 terhadap proses bisnisnya. Sebanyak 75% diantaranya mengalami dampak penurunan penjualan yang signifikan. Tak hanya itu, 51% pelaku UKM meyakini kemungkinan besar bisnis yang dijalankan hanya akan bertahan 1 bulan hingga 3 bulan ke depan. Yang kedua, bahan baku sulit didapat. Kebijakan social distancing yang dipilih pemerintah Indonesia telah membuat aktivitas produksi terganggu. Beberapa perusahaan mengambil kebijakan work from home, beberapa lagi memutuskan untuk merumahkan karyawannya hingga PHK massal. Yang ketiga, distribusi terhambat. Terhentinya aktivitas distribusi tentu sangat merugikan pelaku bisnis UKM. Mereka kini kebingungan mencari cara mendistribusikan produk, terlebih bagi UKM yang sudah mulai memperluas jangkauan pasar hingga luar daerah atau bahkan lintas pulau. Yang terakhir, penyedia jasa takut terpapar COVID-19. Dari sisi permintaan, UMKM secara drastis mengalami penurunan dari para konsumen. Akibat wabah, para konsumen mengalami kondisi psikologis takut tertular penyakit, sehingga mengurung diri di dalam rumah. Kondisi tersebut tentunya akan berdampak pada penurunan pendapatan yang secara tidak langsung mengurangi pengeluaran dan pola konsumsi mereka. Solusi dari dampak COVID terhadap UMKM di Indonesia. Yang pertama, perbaiki kualitas produk dan layanan. Masa kritis ini menjadi momen yang tepat bagi pemilik UKM untuk memperbaiki kualitas produk ataupun layanannya, serta berhenti sejenak untuk mengembangkan strategi penawaran produk, barang, atau jasa yang menjadi basis bisnisnya. Seringkali, para pelaku usaha tidak menyadari perbedaan antara perbaikan produk dan pengembangan produk. Yang kedua, manfaatkan teknologi dengan optimal. Pelaku usaha juga disarankan melakukan proses otomasi pada bisnisnya. Pada dasarnya, terdapat 3 bahan bakar utama dalam berbisnis, yaitu waktu, energi, dan uang. Kebanyakan pelaku usaha memiliki uang, tetapi tidak memiliki waktu dan energi, karena dihabiskan oleh pencatatan manual dan cara-cara tradisional. Hal itu biasanya menghambat perkembangan bisnis. Yang terakhir,
persiapkan bisnis untuk lebih berkembang. Pelaku usaha juga perlu memanfaatkan masa ini untuk meningkatkan keahlian yang dimiliki demi perkembangan bisnis ke depannya. Misal, keahlian dalam melakukan pemasaran via digital atau mengembangkan platform e-commerce sendiri, sehingga saat bisnis berjalan dengan normal, operasional bisnis bisa berjalan lebih cepat dari sebelumnya. Demikian penjelasan saya mengenai dampak COVID terhadap UMKM. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.